kasih telah klik video ini. Ini adalah Yans Production, channel yang mengulas mengenai kuliner, wisata, dan tempat-tempat menarik di Indonesia. Sebelum dimulai, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada video ini, Yans Production akan mengulas sebuah taman yang menarik di Jakarta, yaitu Tebet Eco Park. Juga akan memperdengarkan pidato Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan pada pembukaan Tebet Eco Park 24 April tahun 2022. Seperti apa ulasannya? Mari kita saksikan. Tebet Eco Park merupakan taman kota yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Terletak di Jakarta Selatan dengan area seluas 7,3 hektar. Tebet Eco Park kini hadir sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi. Dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan, yaitu Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan, kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi, dan rekreasi. Tebet Eco Park direvitalisasi mulai tahun 2019 dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan pada tanggal 24 April tahun 2022. Dan berikut pidato Bapak Anies Baswedan pada peresmiannya. Hadirin Bapak sekalian hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kegiatan ngabuburit yang extraordinary, karena kita hadir sore hari ini bersama-sama merayakan kembalinya manusia dalam ekosistem alam di kota urban seperti Jakarta. Kemajuan teknologi telah memudahkan hidup manusia, tapi kemajuan teknologi pada saat yang sama sering menjauhkan manusia dari alam. Bahkan lebih jauh lagi, kemajuan sains teknologi sering mengeksploitasi alam sampai melampaui ambang batasnya. Dan kita menyaksikan itu di kawasan perkotaan di seluruh dunia. Jakarta tidak terkecuali. Di kota ini, seperti juga kota-kota urban lainnya, alam mengalami tekanan yang luar biasa. Pemanfaatan teknologi telah membuat alam dalam tanda kutip menderita. Karena itu tanggung jawab kita sekarang adalah menjadi warga urban yang bertanggung jawab, yang mengembalikan alam menjadi sehat, dan yang membuat hubungan antara manusia dengan alam menjadi hubungan yang sehat. Bukan hanya manusia yang difasilitasi, semua makhluk hidup berhak untuk merasakan kehidupan yang nyaman di kota ini. Itulah Tebet Eco Park. Taman ini dibangun bukan sebagai tontonan, tempat di mana kita menyaksikan alam, menyaksikan keindahan petanaman, tapi tempat di mana kita bagian dari alam. Dalam bahasa Indonesia, taman itu satu kata. Dalam bahasa Inggris ada dua. Satu namanya garden, satu namanya park. Garden di mana kita menonton tanaman, menonton tumbuhan. Tetapi park, tempat di mana kita bermain. Karena itu sepanjang taman ini tidak ada tulisan dilarang menginjak rumput. Larangan menginjak rumput ketika taman ditempatkan sebagai garden. Karena itu dilarang diinjak tanamannya. Tapi di tempat ini, taman sebagai tempat bermain, sebagai ekosistem yang hidup. Bukan saja untuk manusia,
tapi juga untuk semua makhluk yang ada di sekitarnya. Tadi kita menyaksikan adanya kupu-kupu, adanya capung. Ini menandakan kawasan ini telah kembali menjadi kawasan yang ramah untuk lingkungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembangunan Tebet Eco Park lebih dari sekedar untuk membangun sebuah tempat interaksi. Ini harus menjadi tempat mengirimkan pesan kepada kita semua, penghuni kawasan urban dimanapun berada, khususnya di Jakarta, bahwa kawasan urban yang dulu diasosiasikan sebagai tempat beton-beton pencakar langit dan beton-beton yang mencengkeram bumi, di tempat ini diubah menjadi sebuah tempat di mana hijauan dan kebiruan bersatu. Di belakang kita ada sungai. Ini contoh naturalisasi sungai yang dijalankan terintegrasi dengan kawasan hijau. Jadi pesan pertama adalah kawasan hijau, ruang hijau dengan ruang biru terintegrasi menjadi satu kesatuan. Dan kita berharap ini bisa jadi contoh. Dulunya beton, dulunya turap, sekarang diubah menjadi kawasan yang natural. Dan kita berharap ini nantinya terus bisa kita kembangkan dan menjadi contoh. Yang berikutnya adalah ini tempat bermain. Ada 8 zona untuk berinteraksi. Kita ingin sekali warga memiliki ruang ketiga yang setara. Tanpa kita sadari, kota kita tumbuh berkembang secara alamiah. Dan alamiah itu artinya tidak diintervensi. Tidak diintervensi itu artinya memiliki pembedaan secara alami muncul. Efeknya, tanpa sengaja, tanpa kita sadari, berdekade-dekade kita terpisah-pisahkan. Kita ingin kota yang mempersatukan, kota yang memberikan perasaan kesetaraan. Kita punya 3 ruang. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, dan ruang ketiga adalah ruang terbuka di antara semuanya tempat kita berinteraksi. Kita membangun ruang ketiga yang memberikan perasaan kesetaraan. Siapa saja, latar belakang apa saja, baik latar belakang sosiologis, latar belakang ekonomis, latar belakang historis, latar belakang etnis, bisa berada di taman ini dan merasakan kesetaraan. Tidak terasa bedanya. Siapa masuk tempat ini bisa bermain dengan fasilitas yang sama, bisa berjalan kaki di taman yang sama, dan semuanya dilakukan, disiapkan oleh pemerintah tanpa berbayar. Inilah pesan tentang kesetaraan. Sering kita harus mendapatkan tempat nyaman dengan ada fungsi rupiah di situnya. Negara hadir menyiapkan tempat yang nyaman. Dan nyaman ini boleh untuk siapa saja dalam strata sosial ekonomi masyarakat. Sehingga ada perasaan kesetaraan. Persatuan itu tidak datang otomatis. Persatuan itu diikhtiarkan, persatuan itu disiapkan instrumennya. Dan taman ini harapannya nanti bisa mempersatukan. Dan kita berharap taman yang inklusif ini nantinya benar-benar menjadi contoh. Saat ini di Jakarta sejak tahun 2018 sudah ada 377 taman yang dibangun dan direvitalisasi. Jadi bukan hanya taman Tebet, tapi ini bisa contoh. Dan kita ingin taman-taman semua di Jakarta menjadi park, menjadi tempat berinteraksi. Sehingga, kalau boleh saya sampaikan, ini adalah tempat kita bukan saja menyaksikan, bukan tontonan saja, tapi tempat ini tuntunan. Bagaimana kita hidup bersama dengan alam, bagaimana kita hidup bersama dengan makhluk-makhluk hidup lainnya, yang semua akan bisa merasakan kota ini ramah bagi semuanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, proyek ini dijalani cukup panjang. Tadi kita sambil menyusur mengingat tahun 2019, Ibu ya. Pandemi belum ada, tidak ada yang pakai masker. Semua kita jalan tempat ini, bagaimana kita mengubah tempat ini menjadi contoh nantinya. Di intervensi pandemi, pekerjaan jalan terus. Dan terima kasih kepada
tim yang sudah bekerja. Kita beri tepuk tangan kepada tim yang bekerja menyiapkan ini semua. Sekaligus juga saya ingin sampaikan apresiasi kepada PT World Global Infinity dan PT Keplan Investama. Tepuk tangan untuk mereka. Konversi kewajiban pengembang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk taman ini. Ini kolaborasi begitu banyak pihak. Dan kami yakin bahwa masyarakat yang datang ke sini insya Allah datang dengan senang hati, berada di taman dengan senang hati, pulang dengan berat hati. Nah, itu artinya taman ini memang menyenangkan. Nah, kita ingin ini dirawat dengan baik. Saya mengundang pada seluruh masyarakat nikmati taman ini sebagai ruang pembelajaran, ruang interaksi yang inklusif, yang siapa saja bisa merasakan kesempatan yang sama. Dan kita berharap dari taman ini nantinya kita bisa tumbuh kesadaran bahwa kita boleh saja tinggal di perkotaan. Kita boleh saja tinggal di kota seperti Jakarta yang merupakan megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Itulah Jakarta. Tapi kota yang kita tinggali, kota yang makin hari makin ramah lingkungan. Kota yang makin hari makin berstatus livable city. Nah, prosesnya belum selesai. PR-nya masih panjang. Tapi sebuah perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah-langkah awal. Langkah-langkah awal itu sudah disiapkan, kita sudah jalankan, insya Allah ke depan kita akan bisa tuntaskan untuk seluruh wilayah Jakarta. Saya mengajak kepada semua pihak, private sector, sektor pemerintah, sektor non-pemerintah, untuk mari kita hidupkan taman-taman di seluruh Jakarta. Mari kita rawat taman-taman di seluruh Jakarta. Dan mari kita tunjukkan kepada semua bahwa Eco Park bisa hadir di kota urban megapolitan seperti Jakarta ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua yang bekerja keras. Tidak terlihat wajahnya, tapi jasanya terpatri di tempat ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, taman, atau saya ulang, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Tebet Eco Park secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Anies Rashid Baswedan kami mohon untuk tetap. Bila sahabat suka video ini, silakan klik like dan share ke media sosial sahabat-sahabat sekalian. Demikian ulasan kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya yang tentu saja tidak kalah menariknya. Terima kasih telah menonton. Salam.